Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Padjadjaran yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 3 Dr. Setiawan. Yang terhormat Dekan FMIPA Universitas Padjadjaran Ibu Profesor Dr. Budi Nurani. Yang terhormat Presiden Indo MS Bapak Profesor Dr. Widodo, para pembicara stadion general dan pembicara utama, para panitia pengarah, para tamu undangan, dan semua peserta konferensi yang berbahagia. Selamat datang pada acara pembukaan Konferensi Nasional Matematika ke-16 di kampus Universitas Padjadjaran, Jatinangor. Distinguished guests and plenary speakers from overseas, welcome to Padjadjaran University and to the 16th National Conference on Mathematics. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk bisa menghadiri dan mengikuti Konferensi Nasional Matematika ke-16 tahun 2012 di jurusan Matematika FMIPA UPAD ini. Konferensi Nasional Matematika ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan secara bergiliran oleh jurusan atau program studi matematika di Indonesia, bekerjasama dengan Indo MS setiap 2 tahun sekali. Merupakan suatu kehormatan bagi kami dari jurusan Matematika FMIPA UNPAD yang mendapat kepercayaan sebagai penyelenggara Konferensi Nasional Matematika yang ke-16 ini, yang diselenggarakan di Gedung Pusat Studi Bahasa Jepang dan Fakultas Ilmu Budaya di kampus UNPAD Jatinangor. Honorable guests and plenary speaker, this national conference is a biennial conference held every 2 years since 1976. Since 1976, this is the second conference organized by and in Padjadjaran University. The first one was in 1991. Tema dari konferensi ini adalah matematika sebagai bahtera pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan diadakannya konferensi ini adalah salah satunya untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dan karya tulis bidang matematika dan pendidikan matematika. Perkembangan matematika yang semakin pesat perlu disampaikan pada berbagai forum dan kesempatan. Salah satunya dalam bentuk konferensi ini sebagai upaya mengkomunikasikan hal-hal yang baru, baik dalam perkembangan keilmuan, proses pembelajaran, maupun dalam penerapannya di berbagai bidang. Pada KNN ke-16 ini akan dipresentasikan 5 makalah pada stadion general dan 10 makalah pada sidang pleno, serta 478 makalah pada sidang paralel yang terdiri dari 29 makalah aljabar, 27 makalah analisis dan geometri, 38 makalah ilmu komputer, 100 makalah matematika terapan, 8 makalah teori sistem dan kendali, 29 makalah teori graf dan kombinatorik, 138 makalah pendidikan matematika, 91 makalah statistika, 17 makalah matematika keuangan. Total keseluruhan peserta adalah 583 orang. Sidang paralel akan dilakukan di 22 ruangan yang berbeda di gedung PSBJ, gedung B dan gedung C FIB Unpad. Sebagai rangkaian kegiatan KNN ke-16 ini telah dilakukan juga kegiatan lomba kartun, lomba foto dan lomba coretan matematika atau yang disingkat TFC matematika, dengan tujuan untuk meningkatkan minat dan apresiasi masyarakat terhadap bidang matematika dengan tema kata dan gambar pun bisa bicara matematika. Kegiatan ini diikuti oleh 230 peserta dengan melibatkan dewan juri dari berbagai bidang yang terkait. Respected guests and plenary speaker, the conference bearing the theme Mathematics as an art of people or tools to educate people and to elevate nation life and nation prosperity. The conference is attended by nearly 600 participants, more than 800 if the mathematics, cartoon, photography, and poetry contestants are taken into account.
kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan konferensi ini, terutama kepada Rektor Universitas Padjadjaran, Bupati Kabupaten Sumedang, Dekan FIB Universitas Padjadjaran, pihak sponsor, Ibu Nina Nurfiana yang telah mendesain logo KNM ke-16 ini, dan segenap panitia baik dari staf dosen, karyawan maupun para mahasiswa yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan kesuksesan konferensi ini. Selamat mengikuti konferensi dan kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan konferensi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Presiden Indo MS kepada Profesor Dr. Widodo. Kami silakan. The next is welcoming speech from President of Indo MS to Mr. Widodo. Please come to the stage. Yang terhormat Bapak Dirjen Haki Departemen Hukum dan HAM, Profesor Dr. Haji Ahmad Ramli SH yang akan hadir nanti siang. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Bapak Profesor Dr. Sawal Kultom yang akan datang juga siang nanti. Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Rektor Universitas Padjadjaran yang diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 3, Dekan Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran, Ketua Jurusan Matematika Profesor Dr. Asep Supriyatna yang sebagai juga Ketua KNM, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bupati Kabupaten Sumedang, para Wakil Presiden Indo MS serta pengurus pusat Indo MS, Chief Editor, Executive Editor, dan Managing Editor dari 4 jurnal Indonesian Mathematical Society, yaitu Journal of the Indonesian Mathematical Society, Indonesian Mathematical Society Journal of Mathematical Education, Indo MS Journal on Applied Mathematics, on Industrial and Applied Mathematics, Indo MS Journal on Statistics. Ketua dan anggota steering komite, para pembicara utama, semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu, ketua panitia beserta jajarannya, dan juga mantan Presiden Indo MS, Profesor Dr. Suparna Darmawijaya, Profesor Dr. Edi Tribaskoro, dan besok akan hadir Profesor Dr. Siwayuni, serta pendiri Indonesian Mathematical Society yang terdiri dari di sini yang hadir adalah Profesor Suparna, yang lainnya adalah Profesor Dr. Lipengi dari Singapura, Profesor Dr. Mudomo almarhum, Profesor Ansyar dari ITB, dan Dr. Banakarta Sesmita. Semua mahasiswa jurusan matematika yang telah membantu KNM 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkah, rahmah, dan inayahnya, sehingga pada hari ini insya Allah kita bisa melaksanakan konferensi nasional matematika yang ke-16 yang sudah disampaikan tadi untuk UNPAD adalah yang kedua kalinya, dengan mengambil tema yaitu matematika sebagai bahtera pendidikan menuju untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu atas nama Indonesian Mathematical Society saya mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Jurusan, Dekan FMIPA, dan Rektor Universitas Padjadjaran yang telah secara aktif mengusulkan Universitas Padjadjaran sebagai tempat dan penyelenggara. Sebagaimana dikatakan oleh Ketua Panitia tadi, bahwa di dalam konferensi ini akan dipresentasikan 478 makalah pada sidang paralel, serta 5 makalah pada sidang plural dan 10 pada sidang pleno. Bahtera berarti kapal besar. Matematik dapat digambarkan sebagai sebuah kapal besar yang mampu menampung untuk mengakomodir masalah
dan juga fenomena serta penyelesaiannya pada hampir semua ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat dilihat pada data yang ada di Indonesia. Pertama, PISA tahun 2009, Bapak Ibu kalau melihat PISA 2009, tidak ada negara maju satupun yang tingkat kemampuan matematikanya pada guru dan siswanya adalah rendah. Tidak ada satupun. Kedua, hampir semua produk teknologi sampai kepada handphone yang kita pakai pun itu mengandung komponen matematika yang disebut dengan persamaan diferensial. Yang ketiga, data Ristek tahun 2008-2009 terlihat bahwa ada 108 riset Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang secara langsung menggunakan matematika. Dan untuk tahun 2010 sampai hari ini saya kira meningkat. Tema ini sesuai dengan falsafah ilmu matematika yang sejak dulu dipandang sebagai ilmu alat atau alat bantu, sehingga lebih dikenal sebagai ilmu yang dapat digunakan untuk membantu ilmu pengetahuan lainnya seperti fisika, biologi, kimia, rekayasa, dan lain-lain dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Di samping itu, matematika juga dikenal sebagai rajanya ilmu atau ratunya ilmu, di mana periset matematika juga bisa bekerja tanpa ilmu lain. Di dalam pengembangan terakhir, di mana matematika lebih mengarah kepada bahasa ilmu atau language of sciences, di mana matematika dapat mengungkap berbagai fenomena seperti fenomena alam, sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik. Bapak Ibu, kalau melihat Nobel Prize di bidang ekonomi, sekian banyaknya adalah profesor matematika. Telah kita maklumi bahwa dalam pengembangan iptek, khususnya dalam pengembangan penelitian dan rekayasa yang disingkat dengan Litbang Yasa dan ilmu pengetahuan teknologi atau iptek, peran ilmu dasar khususnya matematika tidak dapat diabaikan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa teknologi menengah sampai teknologi tinggi sampai teknologi pesawat pun mengandung komponen ilmu dasar termasuk matematika. Bapak Ibu yang belajar ilmu kendali, saya kira dalam pengendalian bidang pengendalian pesawat juga menggunakan ilmu itu. Indo MS dahulu dikenal sebagai Himpunan Matematika Indonesia. Namun kalau disingkat menjadi HMI, itu kacau dengan Himpunan Mahasiswa Indonesia, sehingga tahun 2002 dengan menggunakan ADART agar kita rubah sehingga namanya menjadi Indonesian Mathematical Society atau disingkat Indo MS. Didirikan pada tanggal 15 Juli tahun 76 di Bandung, yaitu Jawa Barat. Indo MS mempunyai tujuan sebagai berikut. Pertama, yaitu mengkomunikasikan serta bertukar pikiran bagi para matematikawan di seluruh Indonesia. Selain itu, Indo MS juga mempunyai komitmen untuk sekali lagi meningkatkan peran matematika dan pendidikan matematika sebagai sekeping mata uang yang satu sisi adalah matematika, satu sisi adalah pendidikan matematika. Tidak mungkin bisa dipisahkan. Saat ini kita mempunyai puluhan ribu anggota yang aktif tapi tidak mendaftarkan diri. Yang mendaftarkan resmi ada 1.838. Dari 1.838 yang terdeteksi yang berkualifikasi S3 tidak kurang dari 240 orang. Guru besar tidak kurang dari 43 orang. Yang lainnya ribuan adalah berkualifikasi S2 dan S1. Terdiri dari dosen, peneliti, guru yang tersebar di 9 wilayah kepengurusan. Salah satu peran Indo MS adalah memfasilitasi dalam mendorong kemajuan kelompok bidang ilmu seperti pendidikan matematika, aljabar dan geometri, statistika, matematika terapan, teori sistem dan kendali, graf dan kombinatorik, matematika keuangan, dan komputasi sains. Belakangan ada usul matematika biologi. Ini akan kita diskusikan pada kepengurusan yang akan datang. Diharapkan ada survei kecil-kecilan sehingga matematik biologi atau mungkin bidang-bidang yang lain bisa kita kerjakan. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kelompok-kelompok bidang keilmuan tadi, saya sampaikan bahwa saat ini Indo MS mempunyai 4 jurnal. Pertama yang disebut dengan Journal of the Indonesian Mathematical Society per 31 Desember 2011 sudah menjadi jurnal berreputasi internasional. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai macam syarat yang diajukan oleh Dikti maupun yang diendorse oleh Konferensi Nasional Matematika pada tahun 2008 di Palembang. Kita alhamdulillah sudah melaksanakan
dengan menggunakan bantuan dan Redikti menjadi jurnal internasional. Yang kedua adalah Indo MS Journal on Mathematics Education, sudah terbit yang keempat kali, yang dikerjasamakan antara Indonesian Mathematical Society dengan Universitas Sriwijaya. Sedangkan untuk Journal of the Indonesian Mathematical Society saat ini dirumahi di Universitas Pajajaran. Tentu saja Chief Editor, Managing Editor, dan Executive Editor berasal dari perguruan tinggi yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah Indo MS Journal on Statistics yang dirumahi di jurusan Statistika ITS. Insya Allah hari ini ya kita launching dan sudah siap untuk diterbitkan. Dan yang keempat adalah Indo MS Journal on Industrial and Applied Mathematics yang dirumahi di Universitas Bina Nusantara Jakarta. Yang disebut rumah adalah menjadi tempat penerbitan yang bekerja sama, tentu saja ini jurnal IBMS yang dikerjasamakan dengan masing-masing universitas. Sekali lagi jurnal yang ini milik IBMS, bukan miliknya institusi masing-masing. Dan sudah kita tanda tangani MOU dengan masing-masing universitas, yaitu ITS Surabaya, Universitas Pajajaran, kemudian Universitas Bina Nusantara. Itu akan dikerjasamakan selama 5 tahun. Selama dari sekarang sampai 5 tahun yang akan datang tidak dipindah tempatkan supaya jurnal itu menjadi semakin maju. Bapak Ibu yang saya hormati, khusus untuk peserta yang dari guru, widya iswara dan dosen, diharapkan KNM ke-16 dapat digunakan sebagai ajang untuk meningkatkan Continuous Professional Development atau PKB, bukan Partai Kebangkitan Bangsa, tapi peningkatan keprofesionalan berkelanjutan yang pada gilirannya akan meningkatkan kompetensi guru, kompetensi widya iswara dan dosen, khusus untuk para mahasiswa. Seperti Bapak Ibu guru dosen dan widya iswara tahu bahwa dosen adalah guru, widya iswara juga guru adalah guru. Karena itu dosen yang pangkat terbesar tidak dosen besar tapi guru besar. Ada 4 kompetensi di dalam rangka meningkatkan continuous professional development. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut para ahli, seorang pengajar itu harus memenuhi kompetensi yang tadi itu, ditambah dengan kompetensi-kompetensi lain yang biasanya sebagai seorang pengajar adalah information provider, role model, fasilitator, asesor, dan juga resources developer. Bapak Ibu yang saya hormati, 4 kuadran dalam matematik, yaitu penguasaan pedagogik versus penguasaan subjek matter atau materi ajar. Di sini saya berpendapat bahwa seorang guru widya iswara dan dosen yang ideal adalah pada kuadran pertama, yaitu pada kuadran di mana penguasaan pedagogiknya bagus dan juga penguasaan subjek matternya bagus. Ini yang kita sebut dengan guru widya iswara atau dosen ideal. Yang kedua adalah guru atau dosen atau widya iswara di mana penguasaan pedagogiknya itu kurang, tapi penguasaan materinya bagus. Ini dikatakan dosen atau guru yang belum baik, tapi insya Allah akan baik. Tetapi kategori ketiga, yaitu atau kuadran ketiga, yaitu penguasaan pedagogiknya itu kurang bagus, penguasaan materinya itu kurang bagus, ini disebut dengan guru yang gawat darurat. Sedangkan yang keempat, kuadran keempat, yaitu guru yang penguasaan pedagogiknya bagus, tetapi subjek materinya jelek. Ini adalah guru yang dalam keadaan bahaya. Saya kira sama-sama penting. Gambaran 4 kuadran itu akan diceritakan oleh nanti siang oleh pidato Profesor Sawal Buntong. Beliau adalah di eselon 1-nya Dignas yang mengelola mengenai masalah guru dan juga widya iswara. 4 kuadran yang lain yaitu guru profesional versus kesejahteraan. Saat ini guru dan dosen menerima sertifikasi. Itu ada 2. Yang pertama, kalau sumbu X adalah kesejahteraan, sumbu Y adalah profesional, maka seorang guru atau dosen yang ideal adalah seorang guru yang sejahtera dan sekaligus profesional. Sedangkan guru kategori kuadran kedua adalah guru yang
tidak sejahtera tapi profesional. Ini guru hebat. Guru hebat. Ini adalah guru-guru zaman Profesor Sukarna, Profesor Bana, Kartasasmita dan seterusnya. Beliau itu gajinya kecil tapi profesional. Ini beliau dosen dan guru yang sangat hebat. Yang kategori ketiga atau kuadran ketiga adalah guru atau dosen atau widyaswara yang tidak sejahtera sekaligus tidak profesional. Mau diapakan lagi? Dan yang kategori keempat atau kuadran keempat adalah seorang dosen, guru atau widyaswara yang sejahtera tapi tidak profesional. Ini adalah berbahaya. Supaya tidak berbahaya ya dibina, kalau nggak bisa ya dibinasakan aja. Kami pengurus Indonesian Mathematical Society mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia pengarah, panitia pelaksana, reviewer extended abstract, dan semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu atas dedikasinya dalam membantu pelaksanaan KNM ke-16. Saya sampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa saat ini menurut pidato Mendiknas tanggal 12 Februari 2012 dari 291 triliun anggaran Diknas tahun 2011, 163 triliun dikucurkan untuk guru dan dosen. Untuk guru 157 triliun, sisanya dosen. Kan dosen jumlahnya ya sekitar 120 ribu. Nah, beliau mengatakan bahwa dari sisi itu, maka kalau itu dikatakan 163 atau 163 adalah sumbu X, sumbu Y-nya adalah kompetensi, uangnya itu banyak, kompetensi tidak naik. Berarti tanggal lainnya kalau matematika itu Y per X menjadi rendah. Di berbagai negara Y per X mendekati 1. Di Malaysia misalkan guru 1 berbanding 34, di Indonesia guru 1 berbanding 17. Karena saat ini ada 52 juta murid dan ada 2,9 juta guru. Di perguruan tinggi Pak Firman, Ketua AKMI, supaya tahu, di perguruan tinggi aturannya adalah 1/10, 1 sampai 1/20 untuk IPA dan 1/10 sampai 1/30 untuk IPS. Diharapkan bahwa ini tidak akan terjadi di waktu akan datang, di mana guru-guru itu mestinya 1/30. Maka sebetulnya guru bisa tidak 2,9 juta tapi 1,6 juta, tapi gajinya 2 kali lipat. Itu bisa. Tapi Bapak Ibu harus profesional. Sekarang ini Bapak Ibu guru maupun dosen sudah saya kira dekat satu dengan yang lain sehingga tidak ada menara gading. Zaman saya mahasiswa, dosen itu susah disentuh guru, sangat jauh. Sekarang mereka sudah saling akrab sehingga bisa meningkatkan kompetensi. Saya kira saya tidak usah perpanjang bahwa saya mengucapkan terima kasih pada panitia yang telah bersikeras untuk mengupayakan supaya KNM ini berhasil. KNM semuanya bersifat volunteer, sukarela, dan semuanya bersifat pengabdian. Bapak Ibu, demikian sambutan dari kami. Semoga KNM ke-16 bermanfaat tidak hanya untuk kepentingan para pemakalah, melainkan bagi kemajuan ilmu matematika dan pendidikan matematika di Indonesia. Kata terakhir, saya cek di website di Amerika Serikat itu seorang profesi guru matematik dan dosen matematik atau matematikawan mempunyai gaji tertinggi sebelum tahun 2011. Luar biasa. Di Indonesia ini belum. Tetapi tahun 2011 yang tertinggi di Amerika adalah software engineer. Tapi hebatnya software engineer 25% juga dari matematikawan. Maka hidup matematikawan kita, semoga di Indonesia bisa menyusul penghargaan dari pemerintah maupun masyarakat seperti di negara-negara maju. Demikian sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan Rektor Universitas Padjadjaran yang akan diwakili oleh Bapak Aib Privadi. Mohon maaf, yang akan diwakili oleh Bapak Dr. Medi Setiawan selaku Wakil Rektor 3. Welcoming speech from the third Vice Rectors of Universitas Padjadjaran to Mr. Dr. Med Setiawan. Please come to the stage.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mohon maaf atas nama Bapak Rektor yang tidak bisa hadir pada kesempatan pagi ini. Oleh karena itu saya akan membacakan sambutan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Kesra Setda Provinsi Jawa Barat, Dekan Fakultas MIPA dan juga Fakultas Ilmu Budaya 4 beserta jajarannya, Presiden Indo MS beserta jajarannya, para pembicara utama dari dalam negeri, our distinguished guests from overseas, saudara sekalian peserta konferensi yang berbahagia. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul di kampus Universitas Padjadjaran. Kami mengucapkan selamat datang di kampus Unpad, kampus Jatinangor untuk menghadiri acara Konferensi Nasional Matematika ke-16 yang diselenggarakan oleh jurusan Matematika Fakultas MIPA Unpad bekerjasama dengan Himpunan Matematika Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, kami menyambut gembira atas diselenggarakannya Konferensi Nasional Matematika yang kedua kalinya di kampus Unpad setelah kegiatan serupa pada tahun 1991 bertempat di kampus Unpad Jalan di Batu Ukur 35 Bandung. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan sekilas tentang Universitas Padjadjaran. Universitas Padjadjaran adalah universitas yang didirikan atas prakarsa para pemuka masyarakat Jawa Barat yang menginginkan adanya perguruan tinggi tempat pemuda-pemudi Jawa Barat memperoleh pendidikan tinggi untuk mempersiapkan pemimpin di masa depan. Setelah melalui serangkaian proses, maka pada tanggal 11 September 1957 Universitas Padjadjaran secara resmi didirikan melalui peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1957 dan diresmikan secara langsung oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 September 1957. Jadi pada tahun ini tepat kami di Universitas Padjadjaran merayakan ulang tahun yang ke-55 atau lustrum ke-11. Pada awal berdirinya pada tahun 1957, Unpad memiliki 4 fakultas dan saat ini telah berkembang menjadi 16 fakultas serta program pascasarjana. Dan sampai saat ini Universitas Padjadjaran memiliki 2 lokasi kampus besar di Jalan di Batu Ukur, dan sejak bulan Januari 2012 Rektorat beserta 14 fakultas pindah ke lokasi kampus Jatinangor sebagai tambahan dari kampus Universitas Padjadjaran. Hadirin yang saya hormati, pada Konferensi Nasional Matematika ke-16 ini tentunya akan dipaparkan berbagai hasil penelitian serta pendidikan bidang matematika melalui studium generale, sidang pleno serta sidang paralel. Harapan kami konferensi ini tidak hanya memfokuskan pada bidang matematika saja, melainkan dapat mengkaji matematika dari hulu sampai ke hilir, sehingga diperoleh manfaat bagi peningkatan bidang pendidikan sebagai salah satu prioritas pendukung pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jawa Barat pada khususnya. Konferensi yang diselenggarakan ini menunjukkan komitmen jurusan Matematika Fakultas MIPA Unpad untuk selalu meningkatkan kualitas program dan hasil penelitian di bidang matematika. Forum seperti konferensi ini selalu diperlukan untuk bisa memfasilitasi penyebaran hasil dan berbagi penelitian yang berkualitas bagi sesama peneliti di bidang matematika maupun berbagai aplikasinya dalam berbagai bidang kehidupan. Melalui konferensi ini diharapkan hubungan dan jaringan antara peneliti dapat dibangun secara berkelanjutan. Harapan secara khusus dari konferensi ini tentunya akan diperoleh kontribusi nyata bagi perkembangan penelitian di Universitas Padjadjaran, khususnya jurusan Matematika Fakultas MIPA, agar dan misi dari Universitas Padjadjaran untuk menjadi universitas unggul dalam penyelenggaraan pendidikan kelas dunia dapat dicapai.
Akhirul kata kami selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Himpunan Matematika Indonesia untuk menyelenggarakan Konferensi Nasional Matematika ke-16 di Kampus Unpad. Selamat melaksanakan konferensi serta Kongres Himpunan Matematika Indonesia tahun 2012. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua. Especially for our distinguished guests from overseas, we Universitas Padjadjaran do appreciate your visit to our university to share your experience and knowledge, and certainly we hope that you can take advantage the most from your visit to our university to discuss with our counterparts for the sake of our science and also our nation. Thank you very much. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Setiawan atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dan pembukaan secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat yang akan diwakili oleh Bapak Aib Rifai. Next is welcoming speech from Governor of West Java. It will be represented by the Regional Secretary of West Java. In turn to open this conference formally, to Mr. Aib Rifai, please come to the stage. Sebelum saya menyampaikan sambutan Gubernur, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur yang sebenarnya hadir secara pribadi, namun beliau ada kegiatan yang bersamaan. Ya, karena itu beliau menugaskan saya untuk mengucapkan sambutan Gubernur Jawa Barat pada pembukaan Konferensi Nasional Matematika ke-16 yang diselenggarakan oleh Jurusan Matematika Fakultas MIPA Unpad. Yang lengkapnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Padjadjaran yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Medi Setiawan. Yang saya hormati Dekan Fakultas MIPA dan Fakultas Ilmu Budaya Unpad. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Presiden Indo MS beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Panitia. Yang saya hormati para pembicara utama baik dari dalam maupun luar negeri, para peserta konferensi, undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul di kampus Unpad Jatinangor dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti Konferensi Nasional Matematika ke-16 dengan tema Matematika sebagai Bahtera Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tema yang dipilih panitia konferensi menurut hemat saya sangat tepat, mengingat matematika merupakan bidang ilmu yang menjadi landasan dari basic science yang merupakan dasar untuk berpikir logis, sistematis, serta kritis, dan karenanya akan sangat berperan dalam mencerdaskan kehidupan suatu bangsa. Hadirin yang saya hormati, kita menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan suatu bangsa dipengaruhi oleh pola pendidikan masyarakatnya, dan secara langsung atau tidak langsung pendidikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian cita-cita kemajuan dalam kesejahteraan bangsa dan masyarakat Indonesia termasuk Jawa Barat. Pembangunan di Jawa Barat senantiasa melibatkan berbagai sektor dengan falsafah hidup masyarakat Jawa Barat yang menggambarkan cita-cita dalam bentuk kemajuan dan kesejahteraan fisik, gemah limpah happy, konsep bermasyarakat, silih asah, silih asih, silih asuh, dan profil kepribadian atau watak individu, cager, bager, bener, pinter, tur, singer. Hadirin yang kami muliakan, dalam konteks pembangunan Jawa Barat,
bahwa masih terdapat permasalahan strategis yang dihadapi terkait komponen pembangunan manusia. Salah satunya adalah di bidang pendidikan, yang antara lain: pertama, Jabar bebas putus sekolah untuk pendidikan 9 tahun untuk di kabupaten dan 12 tahun untuk di kota. 2. Peningkatan pendidikan non formal berbasis masyarakat dan kewirausahaan bagi penduduk usia 15 tahun ke atas. Dan 3. Pengembangan pendidikan kejuruan, pendidikan berkebutuhan khusus, peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi, serta pengembangan fasilitas pendidikan, olahraga, dan kebudayaan. Untuk menyelesaikan masalah strategis bidang pendidikan tersebut, pemerintah daerah Jawa Barat senantiasa bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan perguruan tinggi yang berada di wilayah Jawa Barat, seperti UNES Pajajaran ini. Kerjasama yang dibangun meliputi berbagai kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang penelitian antara lain melalui jaringan peneliti Jawa Barat atau Jalid Jabar yang diinisiasi oleh UNPAD. Sementara itu dalam bidang pengabdian berupa pelaksanaan kuliah kerja nyata atau KKN tematik yang pada tahun 2012 ini melibatkan lebih dari 2.000 mahasiswa berbagai tinggi di Jawa Barat yang terjun bersama di desa-desa di Jawa Barat, melaksanakan berbagai kegiatan KKN mahasiswa yang sekaligus terkait dengan upaya pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat desa lokasi KKN tematik sebagai bagian dari upaya memecahkan sebagai masalah pembangunan desa-desa di Jawa Barat. Dengan cara demikian, para mahasiswa telah ikut serta secara aktif dalam proses pembangunan nasional di Jawa Barat khususnya. Mudah-mudahan pengalaman ini dapat dijadikan pengalaman baik bagi para peserta konferensi dari luar Jawa Barat. Kerjasama dalam meningkatkan pendidikan di Jawa Barat juga telah dilakukan dengan sektor swasta nasional dan daerah, serta dengan perusahaan swasta multinasional melalui berbagai bentuk corporate social responsibility atau CSR. Misalnya dalam pembangunan yang ruang kelas baru untuk peningkatan daya tampung pendidikan dasar dan menengah. Hadirin yang saya hormati, melalui kegiatan Konferensi Nasional Matematika ke-16 yang diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia dan luar negeri, diharapkan UNPAD dapat membantu mensosialisasikan berbagai informasi terkait potensi Jawa Barat, khususnya di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, sebagai wilayah pendidikan tinggi dengan adanya beberapa perguruan tinggi selain UNPAD, yaitu ITB, IPDN, IKOPIN, dan lainnya, yang kemungkinan akan bertambah di masa depan. Dalam konferensi ini akan dipaparkan berbagai hasil penelitian dalam bidang matematika. Tentunya hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengingat penelitian di bidang matematika memberikan dukungan pada struktur dan penalaran serta aplikasinya dalam berbagai ilmu yang lainnya. Melalui konferensi ini pun akan diadakan ekskursi ke wilayah Kabupaten Sumedang, sehingga para peserta juga dapat mengetahui potensi salah satu daerah di Jawa Barat, baik di bidang pendidikan, seni dan budaya, serta sejarah. Maka di dalam kegiatan konferensi seperti ini pun selain dapat disampaikan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian, para peserta baik dari persekolahan maupun perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia serta para peneliti bidang matematika dari luar negeri juga diharapkan dapat menggali potensi daerah Jawa Barat. Akhirnya kepada para peserta saya ucapkan selamat mengikuti Konferensi Nasional Matematika ke-16. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan hasil tidak hanya untuk kegiatan matematika, namun diharapkan memberikan manfaat secara keseluruhan untuk menunjang keilmuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM Indonesia. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Konferensi Nasional Matematika ke-16 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan.
Selanjutnya adalah pengumuman pemenang lomba KFK Matematika yang akan dibacakan oleh Bapak Eman Lesmana. Kepada Bapak Eman, kami silakan. Hadirin yang kami muliakan, berikut akan kami sampaikan hasil lomba kartun, foto, dan coretan matematika tahun 2012. Untuk kategori yang pertama, mengenai lomba kartun matematika. Dari 52 karya kartun matematika yang terkumpul di panitia, ditetapkan 3 pemenang sebagai berikut. Kategori yang pertama adalah kategori kartun senior. Juara 1 diperoleh oleh Agus Nugroho dengan judul Pohon Matematika. Kita bisa lihat bersama di caption, inilah juara 1 lomba kartun matematika. Juara kedua diperoleh oleh Muhammad Afan Siregar dengan judul Pemikiran Maju. Nah, inilah hasil karya beliau sebagai juara kedua. Selanjutnya, juara ketiga lomba kartun diberikan kepada Susanto dengan judul Logika Matematika. Ya, kita bisa berikan aplaus untuk ketiga pemenang lomba kartun senior. Selanjutnya kategori kartun junior. Juara 1 diberikan kepada Clara Yolenta dengan judul The World of Math. Nah, ini karya untuk yang juniornya, juara 1 junior. Juara 2 untuk kartun junior diberikan kepada Nahli Ahmial dengan judul Mathematics Man. Nah, ini hasilnya. Sementara juara ketiga lomba kartun junior diberikan kepada Denny Rosadi dengan judul Fraktal. Itulah juara-juara lomba kartun yang menjadi juara 1, 2, dan 3 baik kategori senior maupun junior. Kepada para pemenang tersebut diberikan hadiah berupa piala, piagam penghargaan, kemudian 1 paket DLS Digital Learning System seharga Rp2 juta, voucher untuk juara 1 Rp500.000, untuk juara 2 Rp350.000, untuk juara 3 Rp200.000 dan Rp200.000 ya, dan uang cash sebesar Rp300.000 untuk juara 3, kemudian Rp600.000 untuk juara 1, dan Rp300.000 untuk juara 2. Berikutnya akan kami sampaikan hasil lomba foto matematika. Dari 52 peserta yang terkumpul di panitia, ditetapkan 3 pemenang. Juara 1 foto matematika dengan judul Map Coloring Pencil. Kita boleh berikan aplaus kepada pemenang foto matematika. Kemudian juara 2-nya dengan judul Tukang Bata, diperoleh oleh saudara Samsul. Kita boleh berikan aplaus. Juara 3 foto matematika dengan judul Semangat Belajar Siswa karya Retna Mutiara Suargani. Kepada mereka juga sama hadiahnya seperti kami sebutkan tadi. Selanjutnya juara coretan matematika. Dari 131 coretan matematika yang terkumpul, ditetapkan 3 pemenang sebagai berikut. Juara 1 coretan matematika dengan judul Ruang Topologi. Ruang Topologi.
ruang topologi tinta karya Doni Tiandra. Kemudian juara 2 judul Jasa Tak Terhingga karya Fatur Rahman. Juara 3 coretan matematika judul Pujaanku karya Hairiyah Anwar. Demikian tadi para pemenang lomba KFC tahun 2012. Kepada para pemenang akan dikirim nanti hadiah-hadiah yang sudah kami siapkan tadi, dan khusus untuk sebagai simbolis yang akan mewakili para pemenang sudah hadir di tengah-tengah kita Saudari Retna Mutiara Suargani. Kami persilakan untuk pemenang untuk tampil di muka. Dan kami persilakan Profesor Widodo untuk berkenan memberikan hadiah kepada yang bersangkutan. Iya, kita berikan aplaus kepada para pemenang. Kami persilakan, terima kasih kepada Prof. Widodo. Saya ulangi bahwa hadiah-hadiah bagi seluruh pemenang, mereka akan mendapatkan selain piala dan piagam penghargaan, juga satu paket digital learning system senilai 2 juta rupiah. Juara 1 akan mendapatkan 500.000 rupiah voucher, juara 2 350.000 rupiah, kemudian juara 3 200.000 rupiah. Di samping itu untuk kategori kartunis junior akan mendapatkan uang tunai 500.000 rupiah untuk satu, 300 untuk juara 2, 200.000 rupiah untuk juara 3, dan hadiah tadi akan kami kirimkan mulai tanggal 10 Juli ke alamat masing-masing pemenang. Demikian hasil pengumuman mengenai juara lomba KFC. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para juri dan juga semua peserta yang telah berkenan berpartisipasi dalam acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Haji Endang Rusyaman, MS. Kepada Bapak Endang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita tundukkan hati kita, tengadahkan tangan kita pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan keselamatan dalam jalannya konferensi yang akan berlangsung hingga Jumat nanti. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan padamu yang telah mempertemukan kami dalam Konferensi Nasional Matematika ke-16 di Universitas Pajajaran ini. Oleh karena itu ya Allah, berikan kelancaran, kemudahan pada kami. Ridhoilah acara ini ya Allah. Berkahilah kami, kuatkan iman kami, luaskan ilmu kami, tinggikanlah derajat kami ya Allah, sesuai janjimu bahwa Engkau akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami bila kami nanti salah atau lupa. Jangan Engkau bebani kami dengan beban yang berat seperti apa yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan pula Engkau bebani kami dengan beban yang tak bakal sanggup kami memikulnya. Ampunilah kami ya Allah, maafkanlah kami
Lindungilah kami ya Allah, kasihilah kami. Engkau sebaik-baik pemberi kasih dan Engkau sebaik-baik pelindung kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimoderatori oleh Profesor Dr. Hendra Gunawan. Kepada Bapak Profesor Hendra Gunawan, kami silakan.